Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Puspadewi, NPM 1913 05 3133, nomor absen 11. Di sini saya akan membawakan pembelajaran kelas 4 SD tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Di sini saya akan membawakan pembelajaran subtema 1, pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini kita akan membahas subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di sini pada hari ini kita akan membahas pembelajaran yang pertama. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Setelah kita membaca teks di atas tentang padi, kalian diperintahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa isi bacaan di atas? Jadi, isi bacaan di atas itu berisi tentang pengertian padi dan juga pengertian gabah. Nah, di sini juga berisi tentang tahap pertumbuhan pada padi tersebut. Nah, soal yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tanaman tersebut, yaitu tanaman padi, sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi beras pada kehidupan sehari-harinya. Nah, pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jadi, tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertanyaan yang keempat, yaitu berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Pada pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Nah, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Jadi, gabah adalah bulir padi
yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, gabah ini nantinya yang akan menjadi atau yang akan dijadikan benih lagi. Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya itu ada beras atau padi, sagu, dan singkong. Ada beberapa di antaranya yang menjadi makanan pokok. Nah, di daerahmu, di daerah kalian atau di daerah kita, pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya itu ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan yang lainnya. Masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan. Kalian sudah belajar tentang bagaimana padi itu tumbuh. Nah, selanjutnya kalian diperintahkan untuk mengisi diagram berikut berdasarkan bacaan pada teks padi di atas. Nah, mari kita kerjakan diagram ini bersama-sama. Gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Dan gambar yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Dan gambar yang terakhir, yang ketiga, itu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna putih. Nah, setelah mengisi diagram tadi, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Nah, berikut adalah cara untuk mempertahankan padi tersebut. Yang pertama, yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa gambar. Mari kita amati gambar ini bersama. Nah, di sini gambar yang pertama itu ada gambar pantai, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga ada dataran rendah. Nah, di sini penjelasan atau deskripsi dari pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dan gambar yang selanjutnya itu gambar dataran tinggi. Di sini deskripsi dari dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan gambar yang terakhir ini ada gambar dataran rendah. Deskripsi dari dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yaitu pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Begitulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.